皓月，你怎么了？皓月，你要去哪儿？我们也跟上。Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Meskipun menggunakan banyak energi spiritual, Long Hao Chen masih bisa bertahan berkat bantuan Heart of Eternity dalam meregenerasi energi spiritualnya. Selain itu, transformasi armor Divine Unicorn melengkapinya dengan sekitar 200.000 energi spiritual cadangan, cukup untuk mempertahankan kondisi pertempurannya. Melihat esensi anginnya hancur begitu mudah oleh Long Hao Chen, wajah Li Zengzi menjadi sangat tegang. Dia mulai menyadari bahwa pertempuran ini mungkin tidak seperti yang dia duga. Tidak hanya menjadi tantangan, kemenangan juga semakin jauh dari genggamannya. Namun sebagai kepala kuil penyihir, tidak mungkin dia akan menyerah begitu saja. Li Zengzi tahu bahwa semakin besar kemampuan seseorang, semakin besar pula biaya penggunaannya. Dan dengan demikian, ketika bilah panjang di tangannya menyerang sekali lagi, beberapa semburan kebebasan, esensi angin terbang ke arah Long Hao Chen, membentuk serangan penuh kekuatan terhadapnya. Long Hao Chen melangkah dengan mantap ke arah lawan. Saat ini, domain Dewa Cahayanya dikompresi 2 kali lipat, membuatnya lebih mudah untuk menghemat energi spiritualnya. Dengan kekuatan mengerikan dari pedang Hao Yue emas ungu, domain Dewa Angin tidak lagi menjadi ancaman baginya. 9 garis pola emas ungu menyala di dahi Long Hao Chen, bahkan matanya berubah menjadi warna emas ungu. Meskipun pedang Hao Yue emas ungu terus-menerus mentransfer keinginannya untuk kehancuran dan malapetaka, sebagai pengguna fisik Dewa Cahaya, hati Long Hao Chen, seperti halnya hati keabadian, tidak mudah terkontaminasi. Di depan pedang ilahi, kebebasan, esensi angin milik Li Zengzi tidak ada gunanya. Angin hancur di udara saat jarak antara Long Hao Chen dan Li Zengzi terus berkurang. Setelah Long Hao Chen melangkah ke domain Dewa Angin, dia sesekali menebas pedang Hao Yue emas ungu di depannya, menyebabkan domain itu mundur dari jalurnya. Sekarang dia terus-menerus menyebarkan dan menghancurkannya, dan ketika dia telah menghancurkan domain Dewa Angin sepenuhnya, Li Zengzi tentu saja tidak akan mampu mempertahankan teknik domainnya lagi. Di ruang tunggu kuil ksatria, Yang Haoyu duduk di samping Chen Zidian, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Menggumamkan pikirannya, dia berkata, awalnya aku berpikir bahwa aku telah membiarkan anak muda ini menang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dialah yang bersikap lunak padaku. Binatang ajaibnya sebenarnya kuat sampai sejauh itu, tidak heran bahkan pilar Dewa Iblis pun hancur. Chen Zidian tertawa, generasi baru akan selalu menggantikan yang lama dan membiarkannya beristirahat dengan tenang. Sungguh hal yang misterius. Pada tahun-tahun itu, ketika kultivasimu melampaui milikku, aku berada dalam situasi yang sama seperti dirimu saat ini. Namun, dibandingkan dengan sifat Hao Chen, binatang ajaibnya tampak terlalu tirani. Yang Haoyu tertawa, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Binatang ajaib ini mungkin luar biasa, tetapi mereka terhubung oleh kontrak darah. Chen Zidian mengangguk, pria muda ini benar-benar gigih. Dia hanya mengeluarkan semua kartunya dalam pertempuran terakhir ini. Dari kelihatannya, transformasi pedang suci binatang ajaib ini dapat disebut pembunuh domain. Domain Dewa Angin Li Zengzi tidak hanya dapat menggunakan 2 teknik domain, tetapi terlebih lagi, telah mengalami evolusi. Namun, domain tingkat ini tidak dapat menghentikan sedikit pun pedang emas keunguan ini. Aku khawatir tidak ada domain yang mungkin dapat menghentikannya selama kultivasi Hao Chen cukup berkembang, menantang Kaisar Dewa Iblis di masa depan bukanlah hal yang mustahil baginya. Ekspresi Yang Haoyu menjadi sangat cemerlang, jika dia berhasil mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan selain pedang ilahi ini, kesempatan umat manusia akan benar-benar datang. Secerca harapan cerahnya benar-benar layak menyandang nama ini. Hasil dari pertempuran yang sedang berlangsung sudah berangsur-angsur menjadi jelas. Domain Dewa Cahaya Long Hao Chen sudah sepenuhnya terkompresi, dan domain Dewa Angin Li Zengzi berada dalam situasi yang tidak stabil, dan bisa runtuh kapan saja sekarang. Kekuatan esensi angin sejati Li Zengzi berkurang setiap detik, sementara pedang ilahi di tangan Long Hao Chen semakin dan semakin mengesankan. Itu bahkan belum memperhitungkan pertempuran sebelumnya yang energi spiritualnya belum pulih.
Li Zengzi tiba-tiba mengeluarkan suara ke atas, saat domain Dewa Angin yang penuh retakan tiba-tiba runtuh. Mengangkat tinggi bilah pedang di tangannya, semua cahaya hijau diserap di tengahnya. Seketika, pemandangan di udara digantikan oleh sambaran petir hijau, yang menyambar hijau ke arah Long Hao Chen. Serangan bilah pedang ini datang tanpa peringatan, tetapi kekuatannya yang besar melampaui semua serangan sebelumnya sejauh ini. Hanya Li Zengzi yang benar-benar tahu bahwa ini teknik domain ketiganya yang belum lengkap, hampir mendekati domain yang menjelma sendiri, meskipun belum mencapai level itu. Tiba-tiba, Long Hao Chen hanya bisa bertahan. Dia benar-benar pantas disebut jenius bahkan dalam situasi yang sulit seperti itu, dia masih berhasil melakukan Divine Obstruction. Petir hijau yang jernih itu memiliki banyak sekali desain di atasnya, cahaya listrik melingkari sekelilingnya, dan menekan Long Hao Chen dan Divine Obstruction-nya untuk mundur. Pedang raksasa di tangannya mundur. Tepat pada saat ini, raungan mengerikan terdengar dari pedang berat Long Hao Chen. Itu adalah raungan yang tidak diinginkan, penuh dengan serangan yang agung. Baju besi Divine Unicorn di Long Hao Chen tiba-tiba berubah menjadi ungu keemasan, dan kemudian sosok Hao Yue muncul di punggung Long Hao Chen. Dua tonjolan luar pada sosok itu perlahan terbelah, memperlihatkan dua kepala ungu keemasan. Kemudian, 8 kepala besar itu tiba-tiba meraung ke langit. Long Hao Chen merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar dari tubuhnya dan pedang beratnya meledak, saat pedang ilahinya terbelah ke depan saat dia berteriak. Petir hijau itu akhirnya hancur dan sepenuhnya ditelan oleh pedang berwarna ungu keemasan itu. Sinar pedang ungu keemasan itu melesat di langit, mengarah langsung ke Li Zengzi. Serangan sebelumnya adalah serangan terakhir Li Zengzi. Melihat pedang ungu emas itu, yang sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, diarahkan padanya, Li Zengzi tersentak diam-diam. Dia bahkan tidak mencoba untuk bertahan, menatap pedang ungu emas itu yang menyerang tubuhnya sendiri. Itu karena dia tahu bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan, tetap tidak akan ada cara baginya untuk memblokir serangan ini. Pedang Hao Yue ungu emas diayunkan ke langit, dengan kedua lengan Long Hao Chen merasakan guncangan hebat. Pedang ungu emas yang tampak hampir tiba di depan Li Zengzi berbalik dan menyerbu dalam lengkungan miring, mengubah penghalang pertahanan stadion besar aliansi menjadi lumpur dan menembus pertahanannya sepenuhnya. Kemanapun ia lewat, semua yang ada di jalannya berubah menjadi ketiadaan, menghilang dari pandangan. Dengan lingkaran cahaya yang bergelombang, pedang Hao Yue emas ungu berubah menjadi seberkas cahaya emas ungu yang menghilang di tangan Long Hao Chen, dan armor unicorn ilahi di tubuhnya kembali menjadi unicorn ilahi. Star King menopang Long Hao Chen dengan tubuhnya saat Long Hao Chen merosot di sampingnya. Saat Hao Chen mengeluarkan ludah darah yang besar, Star King menghentikannya agar tidak jatuh. Wind Guts Discharge secara bertahap menghilang, meninggalkan Li Zengzi, yang berdiri di sana dengan ekspresi lesu di wajahnya. Melihat Long Hao Chen bersandar pada Star King, dia memiliki pandangan yang rumit di matanya. Long Hao Chen tidak hanya memenangkan pertempuran ini, tetapi juga rasa hormat dari semua penonton yang hadir. Serangan pedang terakhir itu ditepis semaksimal mungkin oleh Long Hao Chen demi menyelamatkan nyawa Li Zengzi. Kalau tidak, mengingat kekuatan penghancur pedang Hao Yue emas ungu, Li Zengzi pasti sudah mati. Meskipun Long Hao Chen sudah tumbang, para penonton semua berdiri, bertepuk tangan dengan antusias. Li Zengzi tampak seperti ikan mati selama semenit penuh sebelum perlahan-lahan kembali sadar, dengan campuran kekecewaan di wajahnya, dia mendekati Long Hao Chen perlahan dan mengangkatnya. Fisik Long Hao Chen gagah berani dengan keberadaan Heart of Eternity, energi spiritualnya beregenerasi setiap saat. Setiap denyut Heart of Eternity membantu memulihkan sejumlah besar energi spiritual. Jadi, meskipun bagian dalamnya terasa seperti terbakar, dia tetap tidak pingsan. Kamu menang. Li Zengzi mengangguk ke Long Hao Chen. Kamu sekarang sudah memenuhi syarat untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Masa depan aliansi akan diserahkan kepadamu. Aku yakin kau akan mampu memimpin aliansi untuk mengubah era kegelapan ini secara menyeluruh. Sambil berkata demikian, Li Zengzi menepuk bahu Long Hao Chen sebelum berbalik untuk keluar dari lapangan. Meskipun ini baru tahap pertama dari 4 tahap kompetisi, kekalahan dari Long Hao Chen akhirnya menyebabkan perubahan yang menggemparkan muncul dalam sikap Li Zengzi. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa setelah tahap ini berakhir, posisi Bright Glimmer of Hope akan naik jauh lebih tinggi. Di bawah dukungan Star King, Long Hao Chen perlahan berjalan keluar dari lapangan. Chair dan rekan-rekannya yang lain sudah menunggunya di sana, dan begitu Long Hao Chen keluar dari lapangan,
Chai segera menyambutnya, memberinya pelukan erat. Setelah mengerahkan begitu banyak upaya, rencana Long Hao Chen akhirnya hampir selesai. Pertandingan pertama ronde ke-6, Long Hao Chen telah memenangkannya. Pertandingan kedua mempertemukan Chai dengan satu-satunya ksatria yang tersisa. Mengingat bahwa konsumsi ksatria suci ini sebelumnya terlalu besar, dia akhirnya memilih untuk mundur dari kompetisi, jadi Chai meraih kemenangan tanpa perlawanan. Pertandingan ketiga dari ronde ke-6, adalah Wang Yuanyuan melawan Lin Xin. Meskipun saudara pecandu narkoba itu sama sekali tidak mau, dia akhirnya menyerah di bawah tatapan mengancam Wang Yuanyuan. Sekarang setelah pertandingan untuk ronde ke-6 kompetisi individu berakhir, dan Bright Glimmer of Hope secara mengerikan berhasil meraih 3 besar untuk mereka sendiri. Setiap pemenang ronde ke-6 memperoleh 32 poin. Sejauh ini peringkat untuk kompetisi individu adalah sebagai berikut: Bright Glimmer of Hope 256 poin, Kuil Penyihir 105 poin, Kuil Ksatria 98 poin, Kuil Spiritual 58 poin, Kuil Assassin 38 poin, Kuil Prajurit 24 poin. Namun, kompetisi belum berakhir. Setelah ronde ke-6 kompetisi berakhir, Long Hao Chen, Chai dan Wang Yuanyuan berdiri di tengah lapangan sesuai dengan instruksi Chen Zidian. Long Hao Chen, Chai Wang Yuanyuan. Apakah kalian bertiga ingin tetap menjalani turnamen round robin? Chen Zidian bertanya dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah semua orang telah meramalkan hasil ini, mereka bertiga menjawab secara bersamaan, teruslah maju. Dua pilihan mungkin dilakukan pada saat ini. Satu adalah mengakhiri turnamen, sementara yang lain adalah terus maju. Setiap pertandingan yang menang akan memberi hadiah 10 poin ekstra, dengan total 3 pertandingan. Jika seseorang mengalahkan dua lainnya, itu akan menempatkannya di peringkat pertama, sehingga mendapatkan 20 poin lagi. Babak tambahan ini masih merupakan bagian dari babak ke-7 turnamen. Dengan kata lain, juara terakhir hampir dapat menggandakan total 64 poin yang diperolehnya. Long Hao Chen menyatakan dengan suara yang jelas, melaporkan kepada wasit, Wang Yuanyuan dan saya menyerah. Chai menatap Long Hao Chen dengan kaget. Dia adalah Kapten Bright Glimmer of Hope, jadi juara kompetisi individu ini seharusnya adalah dia. Long Hao Chen tersenyum padanya, pada saat pemilihan pemburu iblis, kau menyerah dalam kompetisi demi aku akhirnya menyakitimu. Sekarang aku mengembalikan kejuaraan ini kepadamu. Terlebih lagi di hatiku, kaulah yang tidak akan pernah bisa kukalahkan. Chai menatapnya dengan hangat, bodoh, di mataku, ini semua tidak penting. Tapi ini penting bagiku. Aku tidak ingin kau memiliki kenangan tentang perasaan dizalimi. Kita akan menghadapi lebih banyak tantangan lagi, di mana aku akan memberikan segalanya untuk melindungimu. Tidak ada yang keberatan dengan penyerahan diri Long Hao Chen dan Wang Yuanyuan. Ini sesuai dengan aturan, dan merupakan sesuatu yang hanya bisa terjadi jika 3 kursi teratas diambil oleh satu kuil. Namun sebenarnya, bahkan kuil ksatria terkuat pun tidak pernah mencapai itu dalam 500 tahun terakhir. Setelah memenangkan kedua pertandingan ini, Chai memperoleh tambahan 20 poin dan menjadi juara, sehingga memperoleh 20 poin lagi sebagai tambahan dari total 64 poin untuk ronde ke-7. Dengan cara itu, 96 poin lainnya ditambahkan ke total poin Bright Glimmer of Hope. Dan sekarang, setelah tahap pertama ini berakhir, Bright Glimmer of Hope memiliki total poin yang mencengangkan, 352. Dengan demikian, tahap pertama dari 4 tahap pertemuan besar kuil, tahap individu, berakhir. Pemenang terakhir adalah pasukan pemburu iblis Bright Glimmer of Hope. Pada saat itu, semua dari 6 kuil besar tanpa sadar berdiri, bertepuk tangan untuk Bright Glimmer of Hope. Bahkan tokoh legendaris Chen Zidian dan Yang Haoyu pun melakukannya. Pasukan pemburu iblis yang awalnya misterius akhirnya menjadi juara. Mungkin keberuntungan adalah bagian dari prosesnya, tetapi mereka sebagian besar mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Lihat saja anak-anak muda ini. Mereka semua berusia di bawah 30 tahun, dengan yang termuda di antara mereka berusia sekitar 25 tahun. Namun, pasukan pemburu iblis seperti itu sudah berada di puncak umat manusia. Harapan terus terpancar dari mereka. Malam pun tiba. Setelah kembali dari perayaan yang berlangsung di markas besar aliansi, anggota Bright Glimmer of Hope kembali berkultivasi di kamar mereka sendiri. Bagaimanapun, pertemuan besar kuil baru saja dimulai, dan meskipun mereka sudah memimpin dengan sangat baik, kompetisi lainnya juga memiliki peluang. Pertemuan besar kuil berlangsung dengan sangat cepat.
Keesokan harinya tibalah kontes untuk energi spiritual tertinggi. 3 yang tertinggi dalam aspek ini tidak diragukan lagi adalah 3 pilihan mereka Long Hao Chen, Cai Er, dan Chen Ying Er. Namun, mereka tidak memiliki banyak keunggulan dalam energi spiritual total, bagaimanapun juga, usia mereka merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan. Menurut aturan, setiap tahun di bawah usia 100 tahun harus dihitung 1000 energi spiritual, dan setiap tahun di atas usia tersebut harus dikurangi 1000 energi spiritual. Ketiganya memiliki total energi spiritual di atas 200.000, karena mereka semua adalah pemegang domain. Jadi, meskipun total energi spiritual mereka tidak terlalu menonjol dalam skala aliansi, mereka masih memiliki daya saing yang baik. Saat yang lain kembali untuk berkultivasi di kamar mereka sendiri, Lin Xin memasuki sebuah ruangan sendirian, diam-diam berjalan ke sisi kuil penyihir. Tentu saja para penjaga kuil penyihir mengenalinya, dalam identitasnya sebagai cucu kepala pembantu, selain dari jabatan awalnya yang tinggi di kuil, tentu saja tidak ada yang menghentikannya. Di lantai tertinggi bagian dalam kuil penyihir, Lin Xin berhenti di depan sebuah ruangan tertentu, mengetuk pintu setelah ragu-ragu sebentar. Masuk. Suara tua Lin Chen keluar dari ruangan. Lin Xin membuka pintu dan masuk. Kakek. Lin Xin membungkuk kepada Lin Chen sebelum bergabung di sisinya. Lin Chen menutup buku di tangannya, mengangkat kepalanya untuk melirik cucunya, kamu seharusnya tidak datang. Bright Glimmer of Hope-mu telah mencapai hasil seperti itu, kembalinya kamu ke kuil penyihir kami kemungkinan besar akan menimbulkan keluhan. Rekan-rekanmu tidak akan senang karenanya. Lin Xin terkekeh, biarkan mereka mengeluh, jadi apa? Adapun rekan-rekanku, mereka tidak akan mencurigaiku. Aku dengan terhormat mengunjungi kakekku. Lin Chen tertawa, dasar bocah, berhentilah bicara omong kosong. Kau masih ingat kakekmu? Katakan padaku, untuk apa kau datang kepadaku? Li Xin tertawa, tetapi tidak langsung bicara, masih ada sedikit keraguan di wajahnya. Jadi, kau tidak seperti dirimu sendiri, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Mendengar cara bicara kakeknya, seolah membangun tekadnya, Lin Xin dengan tegas menyatakan, kakek, aku ingin belajar kutukan matahari suci darimu. Apa? Lin Chen sangat terkejut, berdiri tiba-tiba, tidak menyadari kursinya jatuh ke tanah. Memberikan pandangan kosong pada cucunya, wajah tua Lin Chen tampak berkedut karena kegembiraan, benarkah? Lin Xin mengangguk dengan penuh semangat, kakek, aku ingin belajar kutukan matahari suci darimu. Meskipun itu menyebabkan hilangnya ayah dan ibu saat itu, mantra itu sendiri tidak bisa disalahkan. Yang lebih penting, aku membutuhkan kekuatan ini. Karena rekan-rekanku semakin kuat, aku juga perlu memperkuat latihanku sendiri, agar aku tidak tertinggal dan dapat mengikuti mereka dalam konflik melawan kaum iblis. Jadi, tolong, wariskan kutukan matahari suci kepadaku. Aku pasti akan meneruskan teknik rahasia ini, dan menelitinya sebagai dasar wilayah kekuasaanku sendiri. Lin Chen menatap Lin Xin, terdiam selama beberapa detik. Pada hari yang sangat mengecewakan ini, dia sama sekali tidak menyangka cucunya benar-benar akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Meskipun Lin Chen telah menembus langkah ke-9, hatinya seperti mati karena hilangnya Lin Xin. 5 tahun yang singkat ini terasa seperti 10 tahun baginya. Kepulangan terakhir Lin Xin dengan selamat seperti percikan kehidupan yang mengalir kembali ke dalam dirinya. Dia tidak lagi memiliki harapan selain cucunya untuk kembali hidup-hidup. Dan di sisa pertemuan besar kuil, Lin Xin memberinya kejutan yang lebih besar. Pada hari ini setelah hanya beberapa tahun yang singkat, kultivasi Lin Xin sebenarnya telah menembus langkah ke-9, dan sudah tidak kalah dengan miliknya. Heart of Fire benar-benar jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia bahkan berhasil masuk ke 6 besar kompetisi. Prestasi seperti itu sangat meyakinkan Lin Chen dia mungkin ikut serta sebagai bagian dari Bright Glimmer of Hope, tapi memangnya kenapa? Baginya, sekarang dia bersedia mempelajari sihir ofensif sudah merupakan kemajuan besar. Lin Xin menopang tubuh kakeknya yang linglung, sambil tertawa, jangan bersemangat. Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, siapa yang akan mengajariku kutukan matahari suci? Lihat saja, aku pasti akan menjadikan ciptaanmu sebagai senjata pemusnah massal di masa depan, untuk menakut-nakuti semua iblis tanpa akal sehat karena era kegelapan akan segera berakhir. Kakek, tolong hiduplah dengan baik sampai hari itu tiba. Baiklah, baiklah. Aku pasti akan menunggu hari itu, tentu saja. Ayo, aku akan membawamu ke tempat percobaan untuk mengajarimu kutukan matahari suci.
Meskipun sudah malam, kegembiraan Lin Chen juga sedikit memengaruhinya, karena cucunya juga ditarik keluar. Tak lama setelah mereka pergi, pintu lain di dekat kantor Lin Chen terbuka. Li Zengzi keluar dari dalam, melihat ke arah rute keberangkatan mereka, tampak merenung. Siapa yang tahu apa yang sedang dipikirkannya? Kompetisi individu pertemuan besar kuil telah berakhir, tetapi masa di kota suci tidak sedikit pun merasa santai, tetapi malah semakin bersemangat.